Anda diberkati oleh pelayanan digital kami? Diberkati lewat program-program kami seperti Deep Talk with Pase, Bible Talk, dan lain-lain. Kemudian ingin lebih dalam lagi belajar tentang kebenaran? Jadilah membership The Warriors Digital Ministry. Khusus yang mau benar-benar belajar tentang semua yang berbau Alkitab, tentang tafsir, tentang kebenaran yang lebih dalam, maka dengan join membership channel YouTube The Warriors, semua kebutuhan dan kerinduan tadi akan lebih terpuaskan. Caranya mudah. Pertama, klik dan buka channel The Warriors. Kemudian kedua, klik tombol join yang berada di sebelah tombol subscribe. Lalu jika sudah klik tombol join maka akan masuk ke halaman ini di mana Bapak Ibu bisa memilih ada dua level membership. Yang pertama The Warriors Family yang berisikan program-program pembahasan rutin seperti Living in Wisdom. Ataupun yang kedua yaitu The Warriors Bible Club yang berisi program-program rutin dan juga kelas Alkitab kami. Setelah memilih, maka Bapak Ibu akan masuk ke dalam halaman di mana Bapak Ibu diharuskan untuk memilih metode pembayaran. Metode ini bisa sangat bervariasi tergantung lokasi Google yang Bapak Ibu daftarkan. Jika sudah memilih, nantinya biaya membership ini akan otomatis terpotong saldonya, jadi mohon pastikan setiap bulannya agar saldonya tercukupi biar bisa langsung terauto debit. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin merubah level membershipnya, bisa dengan cara yang sama, yaitu masuk ke channel The Warriors, kemudian klik tombol si perks di sebelah tombol subscribe. Setelah itu pilih level membership yang baru. Demikian. Yuk segera join. Di mana lagi kita bisa belajar kebenaran, semudah di The Warriors, yang dibuat dengan konsisten. Sekedar info, kami sudah menjalankan pelayanan ini 9 tahun loh. Kami siapkan materinya dengan sungguh-sungguh, Anda tinggal mengikutinya. Di mana saja, kapan saja, selama sinyal HP dan WiFi ada, juga selama pulsa internet tersedia. Jadilah orang Kristen yang bijak di akhir zaman bersama The Warriors Digital Ministry. Menjadi keluarga besar dalam Tuhan di komunitas The Warriors. Kami juga mengundang semua Bapak Ibu, di setiap Jumat malam tepatnya jam 7 WIB, dapat mengikuti fellowship online lewat Zoom meeting bersama Pase. Di mana di dalam fellowship ini tidak hanya kita dapat berkoinonia dengan gembala dan juga keluarga besar JKI2, tetapi kita juga bisa berdiskusi tanya jawab secara live, mendalami khotbah minggu sehingga kita bisa memahami lebih sungguh. Di mana nanti di dalam acara ini juga akan ditutup dengan saling mendoakan. Jadi jika berminat dan ingin mengikuti program ini, maka bisa menghubungi nomor admin di nomor 0813 8732 9300, dan pastinya acara ini free. Kami tunggu, sampai berjumpa, Tuhan Yesus memberkati. Saya berharap sungguh di akhir zaman ini, Bapak Ibu benar-benar menempatkan Tuhan yang terutama dalam hidup. Saya akan lanjutkan khotbah seri saya soal manusia akhir zaman. Saya berharap shalomnya Tuhan ada atas saudara. Kita sudah memuji menyembah Tuhan dan kita siapkan diri kita untuk mendapatkan makanan yang baik yang dari Tuhan. Subtema dalam seri manusia akhir zaman seri yang ke-6. Bapak Ibu yang melewati atau baru join dengan seri ini, seri ke-6 ini, Bapak Ibu bisa lihat nanti seri pertama sampai seri kelimanya di channel YouTube The Warriors. Seri ke-6 ini subtemanya adalah manusia akhir zaman itu manusia yang mendua. Hati yang mendua itu merupakan sifat manusia yang paling tua, saudara. Entah perspektif saudara sama tidak dengan saya soal ini. Bagi saya, hati yang mendua itu merupakan sifat orisinil dari manusia. Merupakan sakit psikis yang ada dalam diri manusia, bahkan sejak lama. Di Taman Eden, hati yang mendua ini sudah dipertontonkan, dipertunjukkan dengan telanjang dari manusia yang bernama Hawa.
Dia sudah mendapatkan informasi jangan makan pohon pengetahuan baik dan jahat. Tapi hatinya mendua, dia melanggar perintah Tuhan dan akhirnya memakan buah itu. Kemudian Abraham, bapa orang beriman. Dia sudah benar-benar mendengarkan janji Tuhan. Dipanggilnya Abraham untuk keluar tendanya di malam hari. Lihat apa yang kau lihat di langit, Abraham. Yang kulihat itu bintang, Tuhan. Percakapan yang luar biasa loh. Siapa saudara dan saya yang bisa bercakap-cakap secara telanjang seperti yang kita baca di dalam percakapan Abraham dengan Tuhan? Oh ya, memang banyak bintang ya Abraham, sahabatku. Coba hitung. Abraham gak bisa hitung, begitu banyak Tuhan. Bagaimana aku bisa menghitungnya? Tuhan berkata, umurmu berapa sekarang? Hampir 100 tahun Tuhan. Perhatikan janjiku padamu. Anak keturunanmu nanti tidak akan bisa kau hitung. Sebab mereka seperti kau lihat bintang yang tidak bisa kau hitung itu jumlahnya. Maka Alkitab katakan Abraham percaya kepada Tuhan. Tapi perhatikan, gak lama kemudian saudara. Gak ada hitungan puluhan tahun. Mungkin hanya hitungan tahun. Hati mendua ini dipertontonkan dengan telanjang oleh Abraham lagi. Ketika Sarah berkata, aku ini udah mandul. Gak mungkin lagi punya anak. Udah ambil saja hambaku ini, Hagar yang kubeli dari Mesir. Siapa tahu dari dia kita punya anak. Maka Abraham mengambil Hagar menjadi istrinya. Hatinya mendua, gak percaya pada Tuhan. Israel ketika sudah menjadi besar, perhatikan baik-baik. Mereka sudah dipertontonkan bagaimana Tuhan yang tidak mereka kenal selama ini. Mereka cuma dengar tentang Tuhan, tapi tidak pernah mereka lihat. Karena ada jeda waktu yang panjang mereka diperbudak di Mesir. Mereka dapat cerita dari orang tua mereka, dari kakek mereka tentang Tuhannya Abraham. Tapi dalam realita keseharian yang mereka lihat adalah Tuhannya orang Mesir. Dewa-dewa, patung-patung. Mereka cuma tahu Tuhan, tapi tidak kenal Tuhan. Tiba-tiba lewat Musa, Tuhan pertontonkan siapa dirinya. Tulah 1, tulah 2, tulah 3, tulah 10 Tuhan tunjukkan. Mesir yang dikjaya itu hancur. Jutaan orang Israel keluar dari Mesir dengan selamat. Dikejar sama tentara Mesir. Di depan mereka laut teberau. Mati. Bagaimana mungkin menyeberang dengan jutaan orang kalau cuma 1, 10, 12, 100. Semuanya laki-laki perkasa. Berenangin nyebrang sungai teberau gampang. Tapi kalau dengan jutaan orang. Dengan yang tua, yang bayi, dengan kereta, dengan rampasan mereka. Tentu sulit menyeberang laut teberau. Di belakang tentara Mesir. Mati, gak bisa kemana-mana. Tiba-tiba begitu mudahnya Tuhan memakai Musa membelah laut ini. Melihat mujizat demi mujizat. Di padang gurun itu mereka tetap memiliki hati yang mendua. Musa naik ke Sinai. Mereka lihat dari bawah. Sinai penuh dengan kemuliaan. Ada api yang luar biasa ada di puncak Sinai. Guntur, kilat, gemuruh. Sehingga mereka ketakutan. Mereka gak berani naik ke atas. Gak berani ngikutin Musa. Baca baik-baik. Mereka bukannya gak boleh. Mereka gak berani. Mereka bilang sama Musa, kamu aja deh. Karena mereka pakai logika. Waduh, di puncak Sinai ini ada kilat, gemuruh, api. Kalau kita naik ke atas, mati kita. Siapa kita bisa bertemu Tuhan? Kamu aja Musa naik. Kami nunggu di bawah. Nanti kalau kau dapatkan sesuatu dari Tuhan, ngomong sama kami. Baca baik-baik ceritanya. Mereka melihat semua itu, tapi hati yang mendua. Gak lama, seminggu, mati nih kali Musa nih. Maka bilang sama Harun, nih kami punya emas yang kami rampas dari Mesir. Dikumpulkan semuanya. Buat bagi kita patung anak lembu emas. Mereka melihat Tuhan di puncak Sinai. Dan di bawah Sinai. Mereka adore menyembah si patung lembu emas ini. Hati yang mendua. Dipertontonkan di perjanjian lama. Di perjanjian baru. Makanya saya bilang tadi. Lepas saudara tidak sepakat dengan saya, hati yang mendua itu merupakan sifat manusia yang paling tua. Hati yang mendua, ketidaksetiaan.
itu sudah nyata. Kalau di PL saja sudah nyata, di PB saja kelihatan, apalagi mendekati akhir zaman ini, saudara. Maka saya berkata dalam seri ke-6 ini, manusia akhir zaman ciri khasnya adalah manusia yang mendua. Kesetiaan, loyalitas, itu menjadi sesuatu yang mahal hari ini. Siapkan hati saudara. Sebab ketika kemarin saya mendalami ini, sekali lagi, Bapak Ibu kalau dengerin saya khotbah, jangan cuma dengerin khotbah saya doang. Wow. Tapi coba lihat cara saya dalam mengeksplor Alkitab. Ya, terutama teman-teman rekan-rekan saya yang sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan sudah 8 tahun bersama saya. Mestinya bisa melihat cara saya membaca Alkitab. Saya kemarin lagi berpikir sama Tuhan begini. Tuhan, seri ke-6 ngomongin apa? Terus Tuhan tuntun satu ayat ini. 2 Timotius 3 ayat 2. Sama-sama kita baca. Ngomong ini, Sen. 3-1 ya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Sudah kita bahas. Dan yang berikutnya. Dan menjadi hamba uang. Full stop. Ayat-ayat berikutnya, kalimat berikutnya. Kau baca nanti di rumah. Saya sudah baca. Kalau kau sudah mengikuti seri pertama, kedua, ketiga, keempat. Tentu ayat ini sudah kita baca berkali-kali. Dalam otak saya akan ngomongin. Manusia akhir zaman adalah hamba uang. Itu yang ada ketika saya diminta Tuhan untuk khotbahkan ini. Tuhan, semua orang Kristen tahulah ya, bahwa manusia akhir zaman itu manusia yang hamba uang. Saya agak bilang sama Tuhan begini, nanti aja Tuhan ya. Itu terlalu gampang, sudah gampang. Saya ngomongin manusia akhir zaman itu hamba uang, orang yang dengar saya itu akan ngerti kemana arahnya saya ngomong. Sebab ini sesuatu yang sering dikhotbahkan oleh banyak pendeta. Tapi dalam beberapa hari sebelumnya, sebelum hari ini, ya, ketika Tuhan suruh saya untuk menggali ini, Tuhan bilang, lu gali dulu. Ya, lu akan temuin nanti bahwa hamba uang tidak seperti yang dipahami oleh banyak orang. Jadi di otak saya tadinya mau ngomong manusia akhir zaman tuh hamba uang. Tapi tiba-tiba berubah menjadi manusia akhir zaman itu manusia yang mendua. Kenapa? Karena dalam explore, dalam mengeksposisi ayat ini, Tuhan berikan pemaknaan baru terhadap saya yang saya mau bagikan buat saudara. Hamba uang. Coba munculkan slide yang pertama. Kata atau terminologi hamba uang. Ini diterjemahkan dari kata asli Yunani, pilar giroi, saudara. Pilar giroi ini itu dikembangkan dari kata dasar Yunani, pilar guros. Jadi pilar guros kemudian dikembangkan menjadi pilar giroi dalam ayat yang kita baca barusan. 2 Timotius 3 ayat 2 yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia menjadi hamba uang. Aslinya kata dasarnya adalah pilar guros. Nah, kata pilar guros ini diciptakan atau muncul dari penggabungan dua kata. Kata pilos, pileo, pilea, kalau kau tahu itu, pilos itu artinya suka, cinta. Dan kata arguros yang berarti perak. Jadi secara harfiah, pilar guros itu artinya suka sama perak, cinta sama perak. Kalau kita ngomongin 2022, ini gak akan ngerti. Sebab kita jarang sekali berdagang atau melihat perak. Kita lebih susah melihat perak daripada emas. Benar saudara ya? Jadi kita gak bisa mengerti apa makna harfiah dari cinta perak. Tapi kalau kita lihat konteks Alkitab, terutama perjanjian baru, gak semua orang di zaman perjanjian baru punya emas. Emas itu sesuatu yang luar biasa. Kalau hari ini, maafkan saya, orang kebanyakan punya emas. Meskipun cuma setengah gram, 1 gram, di anting mereka, anak perempuan pasti punya anting emas.
Yang saya mau katakan, hari ini lepas orang itu tidak kaya, hidup sederhana, pasti punya emas. Tapi di zaman perjanjian baru, di konteks Alkitab kita bicara, emas sesuatu yang mahal. Gak semua orang bisa beli emas. Makanya dalam pewahyuan Tuhan kepada Yohanes tentang akhir zaman, Yohanes diperlihatkan Yerusalem baru itu semuanya terbuat dari emas. Kenapa? Karena orang di perjanjian baru itu tidak semuanya pernah melihat emas atau memiliki emas. Sehingga dengan menggambarkan Yerusalem baru semuanya terbuat dari emas, Tuhan ingin berkata kepada Yohanes untuk disampaikan kepada orang Kristen bahwa surga, kekekalan, tempat kita nanti, Yerusalem baru, itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang ada di bumi ini. Kalau sekarang saya dapat wahyu tentang akhir zaman, dan saya diperlihatkan tentang Yerusalem baru. Aku yakin di mimbar ini berkata, saya tidak akan lihat Yerusalem baru, gambarnya, bentuknya dari emas. Sebab bagi saya, emas sekarang seperti saya bilang tadi, dilihat banyak orang. Maka tentu sesuatu yang luar biasa. Mungkin ya, saya berandai-andai. Ketika saya dapat misalnya, nanti malam saya dapat penglihatan tentang Yerusalem baru. Tuhan akan memperlihatkan Yerusalem baru itu, Sen. Itu semuanya dibuat dari kripto. Uang kripto, uang logam kripto. Yang satunya itu mungkin nilainya sekarang sekitar 500 juta, 400 juta. Orang kaya hari ini saja belum tentu punya satu logam uang kripto, saudara. Nangkep ya? Nah saudara, jadi perak itu adalah sesuatu yang bisa dilihat. Maka hari ini Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya bukan suka perak, cinta perak. Padahal arti harafiahnya cinta perak, tapi hamba uang. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Slide berikutnya. Hamba uang ini oleh NIV, News International Version ya, diterjemahkan menjadi lovers of money. Ya. Apa itu lovers of money? Pecinta uang. Dan oleh King James Version, KJV, diterjemahkan menjadi, menarik ini, bukan lovers of money, tapi covetous. Covetous ini artinya tamak, saudara. Dan oleh Strong Concordance yang berkali-kali dalam khotbah seri ini saya berkata, seorang teolog ya mestinya punya ini ya, entah itu punya dalam bentuk buku atau lewat software atau soft copy-nya ya, yakni kamus teologi Strong Concordance ini. Pilar Giros itu diterjemahkan menjadi money loving, cinta uang, covetous, dan avaricious ya, atau tamak yang arti harafiahnya dalam bahasa Indonesia. Jadi Pilar Giros ini oleh King James diterjemahkan sebagai tamak. Jadi hamba uang, cinta uang dengan tamak ini adalah suatu yang sama, paralel, sejajar. Kekasih Tuhan, di akhir zaman orang akan alami masa sukar. Kalau kita kembali pada konteks 2 Timotius 3. Bahwa di hari-hari akhir akan banyak kesukaran. Karena ayat 2 yang kita baca tadi. Banyak orang cinta uang. Suka uang. Jadi orang yang tamak. Karena tamak, rakus kurang lebih, gak pernah puas, cinta uang. Maka orang ini di akhir zaman nanti akan mengalami kesusahan yang jauh lebih susah daripada orang-orang yang lain. Yang tidak cinta uang, yang tidak tamak, saudara. Mereka susah sendiri karena tidak bisa mengendalikan diri. Mereka rakus. Dan tidak bisa fokus pada kebenaran yang sejati meski mereka sebenarnya orang Kristen. Mereka beragama Kristen. Mereka berdoa in the name of Lord Jesus. Bacaan mereka Alkitab. Soal iman mereka tepuk dada, gak ada orang yang melebihi imanku. Tapi sebenarnya kalau boleh jujur, mereka lebih cinta uang daripada apa yang mereka sebutkan sebagai iman Kristen itu.
Mereka hidupnya fokus pada uang. Kalaupun doanya ujung-ujungnya minta uang sama Tuhan. Kalaupun membaca Alkitab, ayat-ayat yang mereka imani, ayat-ayat yang membuat mereka yakin mereka hidup nanti penuh dengan uang. Mereka dengar khotbah, cari pendeta yang kalau ngomong orang Kristen pasti akan diberkati. Hidupnya penuh dengan uang. Sehingga akhirnya mereka semakin menjauh dari kebenaran sejati. Kebenaran sejati, mereka sudah jalan yang benar nih. Ketika percaya kepada Yesus, apa kata Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kau yang percaya kepada Yesus, sudah dibaptis, ada di gereja, berdoanya dalam nama Yesus. Buku Alkitabnya, buku firman Tuhannya adalah Alkitab. Ini sudah jalannya benar. Tapi karena tadi, cinta uang, suka uang, kau melenceng ke kiri atau ke kanan. Cuma tipis. Mungkin tadinya cuma 1 senti. Lama-lama 10 senti. 100 senti, kalau ini terus kau pertahankan, cinta uangmu akan membuat kau semakin jauh dengan Tuhan. Jauh dengan Tuhan. Kristen tetap, tapi nggak jalan pada jalan kebenaran. Jadi jelas bahwa cinta uang, suka uang, hamba uang, itu opposite, lawan dari cinta Tuhan. Di akhir zaman banyak orang tersesat, sukar hidupnya karena salah mencinta. Lagunya siapa tuh? Tiara ya. Salah mencinta. Sedih ya? Kristen, tapi salah mencinta. Enggak kok Pak, saya mencintai Yesus. Iya, dengerin saya ya, saya berani ngomong ini. Yesus lu sama Yesus gua beda. Saya hakul yakin banyak orang di muka bumi ini yang berdoa dan percaya Tuhannya Yesus. Tapi saya hakul yakin banyak orang yang katanya Tuhannya namanya Yesus dengan Yesus yang saya sembah. Itu Yesus yang berbeda. Kau yang membuat Yesus sendiri. Kau mungkin awalnya tidak salah, kau mengenal Yesus yang benar. Tapi lambat laun karena kau sombong, karena kau tidak mau dengar dan mau hidup dalam kebenaran sejati. Kau menciptakan Yesus sendiri. Sehingga akhirnya Yesus yang kau imani sebagai Tuhan itu berbeda dengan Yesus yang saya baca di Alkitab saya. Lalu apakah gunanya kalau gitu kau menjadi seorang Kristen? Sorry aja, kau gak beda dengan orang yang punya agama lain. Dan gak heran nanti, saya tidak menghakimi tapi saya percaya. Ketika nanti hari Tuhan datang, kau akan teriak seperti Matius itu. Tuhan, Tuhan, aku sudah bernubuat demi nama-Mu. Aku sudah mengusir setan demi nama-Mu. Aku sudah melakukan mujizat A, B, C, D pakai nama-Mu. Dan apa kata Tuhan Yesus yang benar itu? Hah? Kamu? Nyah, aku gak kenal kamu. Ketika orang-orang ini mendengarkan Tuhan tidak mengenal mereka, mereka tepuk dada. Tuhan, masakan kau tidak kenal aku? Aku kan mengusir setan kemarin pakai nama-Mu. Aku kan menyembuhkan orang sakit dengan nama-Mu. Mereka menyesali, tapi Tuhan tetap memalingkan wajahnya. Dan orang-orang seperti ini akan dilemparkan ke Gehenna, api kekal itu. Tidak ada Tuhan di situ. Penyesalan dan pertobatan mereka tidak ada lagi gunanya. Karena sepanjang hidup mereka salah mencinta. Mencintai uang, menyukai uang, dengarkan seno ini, adalah sumber sengsara di akhir zaman. Lalu apa hubungannya? Kau tentu bertanya. Apa hubungannya Pak? Hamba uang, mencintai uang, pilar guros dengan tema Pak Seno tadi, tema Pase tadi, hati yang mendua. Nah ini, di otak saya tadi mau ngomongin hamba uang, cinta uang. Tapi ketika saya mendalami, Tuhan tuntun.
Kalau saya bilang, Tuhan tuntun saya, jangan kau berpikir Tuhan ngomong sama saya seperti banyak pendeta bersaksi begitu kan. Tuhan bicara kepada saya. Saya buka ayat ini, enggak. Tuhan pernah begitu dengan saya dengar suara Tuhan tapi enggak sering. Sampai saya melayani Tuhan hampir 18 tahun jadi pendeta. Mungkin hanya 2-3 kali Tuhan ngomong langsung dan saya dengar. Sisanya kalau saya berkata, saya jujur di mimbar ini, Tuhan gerakan saya, Tuhan bicara kepada saya, itu maksudnya Tuhan ngomong di hati nurani saya. Saya nggak dengar suaranya, tapi saya digerakkan untuk buka ayat ini, mendalaminya caranya seperti ini. Dan ini yang saya dapatkan kemarin. Saya percaya dari Tuhan. Tapi tolong dipahami, tidak seperti banyak pendeta lain yang berkata Tuhan ngomong langsung sama saya. Saya nggak begitu. Saya percaya meskipun saya nggak dengar suara langsung dari Tuhan, tapi kalau saya hidup benar, kalaupun salah, namanya manusia ya, pernah nggak sadar berbuat salah, saya segera bertobat. Makanya, lu ikutin gak sih doa gue? Dalam setiap program, saya bahkan pernah khotbahkan itu. Saya mencontoh orang Yahudi. Pertama saya tertarik pada, kok Yesus pas terakhir bisa berkata-kata di Getsemani sebelum dia mati, doanya begini. Terus kok Stefanus, martir pertama yang dicatat perjanjian baru, ketika dia mau mati, dia ngomong begini. Apa itu? Ya Bapa, ke dalam tanganmu lah kuserahkan jiwaku. Saya bingung, kenapa kok doanya Yesus di Getsemani dengan doanya Stefanus kok sama? Saya berpikir tadinya Stefanus copy paste perkataan Yesus. Tapi ketika saya dalami budaya Yahudi, ternyata orang Yahudi semuanya doanya begitu. Orang Yahudi itu kalau malam, nggak doa seperti Bapak Ibu, Tuhan pagari rumahku dengan malaikat berapi, pedang berapi. Jauhkan aku dari mara bahaya, berikan aku mimpi yang indah. Aku melihat mimpiku padang rumput yang hijau. Enggak seperti doa lebay saudara. Orang Yahudi kalau malam doanya cuma, Bapa, Elohim Adonai, aku serahkan tubuh, jiwa, rohku. Ke dalam tanganmu lah kuserahkan hidupku. Kenapa? Karena bagi orang Yahudi ketika mereka tidur dan malam hari, mereka tidak tahu besok pagi bisa buka mata dan melihat terang lagi apa tidak. Jadi mereka berdoa andai kata mereka harus mati. Mati dibunuh kah, ada perampok datang kah, apapun yang menyebabkan mereka mati. Karena mereka sudah berdoa menyerahkan jiwanya pada Tuhan. Rohnya pada Tuhan. Maka mereka akan ada dalam kekekalan. Dan itu saya ajarkan saudara. Saya kalau doa malam cuman, Bapak, makanya dengerin saya. Setiap saya doa pasti begini, ampuni salahku. Yesus kaulah Tuhanku, juru selamatku. Dan ke dalam tanganmu lah kuserahkan tubuh, jiwa, dan rohku. Amin. Kekasih Tuhan, apa hubungannya manusia yang menjadi hamba uang, kata 2 Timotius 3 ayat 2 itu dengan tema saya, manusia yang mendua. Sekali lagi coba kita lihat 2 Timotius 3 ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Hamba uang tadi bahasa aslinya apa? Pilar guros. Dari kata pileo dengan arguros. Cinta perak, cinta uang. Nah saudara, pilar guros atau pilar giroi, itu ternyata di sepanjang perjanjian baru, dari Matius sampai Wahyu, cuma 2 kali muncul di Alkitab perjanjian baru kita. Menarik nih. Saya tadinya gak kepikiran begini. Saya cuma diarahkan Tuhan ngomong 2 Timotius 3 ayat 2, hamba uang. Di otak saya mau ngomongin manusia tuh makanya kerja pagi-pagi, pokoknya pulang pagi, punya anak gak pernah dipeduliin, pokoknya dia berpikir kalau dia kerja dapat uang, anaknya bisa sekolah, dia sudah mencintai anak, padahal anak tidak butuh uang. Sometimes anak tuh butuh perhatian kita, tapi karena kita kerja banting tulang gak ada waktu buat anak. Saya sudah punya pemikiran, saya akan khotbah begitu. Tapi ketika Tuhan bilang, coba nanti dulu, jangan kesana dulu. Dalami pilar guros, pilar giroi. Pas saya buka Strong Concordance, ternyata
kata pilarguros, cinta perak itu. Di sepanjang perjanjian baru, karena ini kan bahasa Yunani kan, hanya 2 kali muncul. Pertama, di 2 Timotius 3 ayat 2 ini, yang diterjemahkan Lembaga Alkitab Indonesia dengan hamba uang. Terjemahan NIV, lovers of money. King James, covetous, tamak. Dan ada satu lagi muncul kata ini. Di mana itu? Di Lukas 16 ayat 14. Coba dibuka. Lukas 16 ayat 14. Bersama saya. 3-1 ya. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi. Hamba uang itu. Dan mereka mencemoohkan dia. Saya cukup terkejut, saudara. Tidak ada ekspektasi saya. Kata hamba uang ini hanya muncul di 2 ayat ini. Sebab memang saya belum pernah mendalami sebelumnya tentang terminologi hamba uang ini. Ternyata selain di 2 Timotius 3 ayat 2 tadi, kata hamba uang, pilarguros, ya cuma muncul di tempat lain di Lukas 16 ayat 14. Hamba-hamba uang itu. Pilargiroi. Yang menariknya, hamba uang yang di 2 Timotius 3 ayat 2 itu secara konteks Tuhan berkata, kalau kamu nanti cinta uang, kamu akan jadi orang yang hidup di akhir zaman yang mengalami kesukaran. Gak ada objek yang jelas. Paulus cuma mengingatkan Timotius, kita diingatkan oleh Paulus, bahwa kalau kamu hari ini 2022 cinta uang, nanti mendekati akhir zaman kamu akan semakin mengalami kesukaran. Tapi rupanya Yesus berkata, pernah menggunakan kata pilarguros ini di Lukas 16 ayat 14. Siapa objek dari pilarguros di Lukas 16 ayat 14 ini? Orang-orang Farisi. Sekarang Bapak Ibu kalau orang Kristen 2022 ngomong orang Farisi, di otak saudara ini itu nggak lagi tepat. Sudah bias. Karena banyak orang Kristen berkata orang Farisi itu orang-orang munafik. Kalau boleh jujur, jangan paksakan. Meskipun benar Yesus berkata kepada orang Farisi, munafik kamu. Tapi nanti dulu, kita lihat konteksnya dulu. Di zaman perjanjian baru, orang Farisi itu di mata orang kebanyakan orang-orang beragama. Orang yang dihormati, orang yang dituakan, orang yang dianggap guru, orang yang dianggap paling dekat dengan Tuhan. Nangkep gak ironisnya? Orang-orang Farisi itu sekarang ini 2022 siapa? Penatua, diaken, pendeta muda, pendeta pembantu, pendeta, suster, romo, pester. Semua nama-nama yang melayani mimbar Tuhan di gereja mereka masing-masing. Itulah orang Farisi. Termasuk saya yang ngomong ini. Dan Tuhan berkata kepada saya, Seno, cinta uang kamu. Waduh, saudara. Saya selalu berkata kalau kita dapatkan kebenaran, jangan tempelkan kepada orang lain, tempelkan pada diri sendiri dulu. Ketika saya dapat ini langsung introspeksi diri. Tutup buku saya, tutup Alkitab saya. Coba sambil senderan gitu. Gue cinta uang gak ya? Gue suka uang gak ya? Gue tempatkan uang lebih dari Tuhan gak ya? Saya ambil waktu, beberapa waktu, sejenak. Sampai saya akhirnya berkata, berani dalam diri hati saya. Enggak kok Tuhan, gue gak cinta uang kok. Saya bahkan berani ngomong sama Tuhan. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, panjang. Itu kan membuktikan saya gak cinta uang Tuhan. Ketika saya lega, jujur terhadap diri saya gak cinta uang, saya baru bisa lanjutkan khotbah ini. Saya begitu. Kalau saya mendapatkan sesuatu, terus saya introspeksi diri dan itu masih melekat sama saya gak akan khotbahin. Yang saya khotbahin itu berarti sudah saya kerjain.
Bayangin saudara, orang Farisi, orang yang paling dihormati, dituakan, dijunjung tinggi di zaman Perjanjian Baru, itu cinta uang. Mereka ini guru loh. Bagaimana umatnya coba? Bagaimana orang Israel kebanyakan coba? Bagaimana orang-orang yang datang ke bait Allah yang tidak punya darah Lewi, yang tidak punya darah imam, yang bukan orang Farisi coba? Kalau guru mereka saja cinta uang, bagaimana mereka coba? Kenapa orang Farisi disebut Tuhan Yesus sebagai cinta uang, hamba uang, orang tamak itu? Di Lukas 16 ayat 14. Nah, lihat konteks. Lihat konteks. Konteksnya apa? Konteks dekatnya. Apa loh konteks dekatnya? Ya Lukas 16, baca ayat di atas, ayat di bawahnya. Coba kita munculkan dari ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13. Sama-sama saya. 31 ya. Ini perikopnya dimulai dari ayat 10. 31 ya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ayat 11. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ayat 12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ayat 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalimat terakhir ini sama-sama kita baca. 31 ya. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Baru muncul tadi ayat 14. Munculkan ayat 14. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi. Hamba-hamba uang itu, pilar guros itu. Dan mereka mencemoohkan Yesus. Ayat 13 kalimat terakhir, kamu tidak bisa menyembah dua tuan, menyembah Yesus dan menyembah Mamon sekaligus. Sebab bagaimana mungkin kau mencintai yang satu dan juga mencintai yang lainnya? Kau pasti akan membenci yang satu, mencintai yang lainnya. Itu kata Yesus, Tuhan yang Maha Tahu. Jadi jangan bilang sama saya, kau akan bisa fair mencintai dua hal dengan setara. Gak mungkin. Yesus berkata begitu kok. Kecuali kau tidak percaya Yesus Tuhan. Makanya orang-orang yang poligami bilang, saya bisa kok membagi cinta saya benar-benar adil sama dua istri saya. Ya, karena mereka tidak percaya Yesus. Kalau kau ada orang Kristen punya perempuan dua, punya istri dua, punya suami dua, punya laki-laki dua, dan kau berkata, saya bisa adil pak sama yang satu, yang tua dan yang muda, dengarkan saya, kau berarti tidak percaya kepada Yesus. Karena Yesus saya berkata, kau tidak mungkin bisa mencintai atau mengabdi pada dua tuan sekaligus. Tuhan ketika menciptakan manusia itu diciptakan untuk trust, love, hanya kepada satu yang terutama. Dan ayat 13 itu kemudian dihubungkan dengan pilar guros di ayat 14. Orang Farisi itu cinta uang. Orang yang dikasih stempel sama masyarakat Perjanjian Baru. Orang-orang yang dianggap dihormati paling tahu soal Tuhan. Yang menjadi guru agama di sinagoge, di rumah ibadat, di bait Allah yang ngomongin Taurat. Ternyata mereka tidak cinta Adonai. Tidak cinta Tuhan. Tapi malah cinta uang. Bagaimana saya terkejutnya saudara ketika saya mendapatkan kebenaran ini. Cuma 2 kali loh pilar guros itu muncul di Alkitab. Saya berpikir hamba uang ya cuma 2 Timotius 3 ayat 2 tadi. Ya adalah manusia akhir zaman itu cinta uang. Ya pokoknya kerja untuk dapatkan uang. Hidupnya mengejar kekayaan. Ternyata orang-orang yang sudah ada di otak saya itu kata Tuhan dalam Lukas 16 ayat 14 ternyata adalah orang-orang Farisi. Saya dong. Teman-teman sejawat saya dong di Dewe. Silvi dong. Pak Bimo dong. Pak Wijaya dong. Pak Prana dong. Bu Esther dong. Semua yang ada di sini tadi dong. Kan begitu.
Orang-orang Farisi itu cinta uang. Tamak, kata versi King James Version. Nah, kata Pilarguros, hamba-hamba uang dalam Lukas 16 ayat 14 tadi. Di ayat sebelumnya dihubungkan dengan mamon. Apa sih mamon itu? Munculkan slide berikutnya. Perhatikan ini. Kau sering dengar kata mamon, tapi kau gak ngerti mamon itu apa. Karena banyak pendeta, banyak pengkhotbah melewati ini, padahal ini penting sekali. Kata Pilargiroi di Lukas 16:14 secara konteks dekat dalam Lukas 16 ayat 10-13 ternyata dihubungkan dengan mamon. Ayatnya sudah kita baca tadi. Lanjut. Nah, kata Yunani mamon dalam Strong Concordance ya, dalam kamus Strong diterjemahkan menjadi riches, money, possession atau property. Artinya apa? Kekayaan, uang, kedudukan, dan aset atau property. Itulah makna harafiah kata Strong Concordance, kamus resmi para teolog dari kata mamon itu. Jadi mamon itu memang bicara mengenai uang, kekayaan, aset, kedudukan, pangkat, hal-hal yang memang jujur dikejar oleh banyak orang. Dan ternyata banyak orang mengejar itu. Kenapa? Karena kata Tuhan dalam Lukas 16 ayat 14 tadi, itu yang dikejar juga sama pemimpin-pemimpin mereka. Pendeta-pendeta mereka, pengkhotbah-pengkhotbah mereka. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun. Kalau guru mereka, pemimpin agama mereka, pendeta mereka, gembala sidang mereka, gembala jemaat mereka, guru agama mereka cinta uang, maka otomatis dengerin saya, semua yang jadi jemaatnya pasti cinta uang. Itu makanya berkali-kali saya bilang, saudara silakan bergereja di mana saja. Silakan cari persekutuan Kristen yang kau sejahtera di sana. Tapi jangan ada di dalam komunitas Kristen yang pemimpinnya cinta uang. Saudara bisa bilang, itu kan pendeta saya Pak. Saya kan enggak, impossible. Sudah berkali-kali saya bilang. Kalau pendetanya seorang penyembah Tuhan, maka otomatis gerejanya, jemaatnya pasti seorang yang menyembah Tuhan. Kalau pendetanya itu suka berpuasa, maka otomatis jemaatnya juga suka berpuasa. Kalau pendetanya hedon, pakai baju, pakai tas, pakai mobil, semua yang merek-merek, maka otomatis akan memacu jemaatnya untuk miliki sikap hedon itu juga. Itu sudah hukum alam, saudara. Jadi sedih saya kalau ada orang Kristen malah suka tertanam di sebuah komunitas gereja yang jelas-jelas pemimpin-pemimpinnya cinta uang. Khotbahnya ngomongin uang. Ke gereja supaya jemaat dapat uang. Kasih persembahan, mengembalikan persepuluhan agar kamu jemaatnya semakin diberkati dengan uang berlimpah. Itu aja melulu yang diajarkan. Kata mamona ini 4 kali digunakan dalam perjanjian baru. Hanya 4 kali. Termasuk sedikit, saudara. Di Lukas 6 ayat 24, Matius 6 ayat 24. Dan hanya di 2 kitab. Di Matius 6, kitab Matius ayat 24 ini. Dan di Lukas 16. Ada di ayat 9, ayat 11, ayat 13. Jadi kata mamon hanya 4 kali muncul kata Strong Concordance di Alkitab. Yang semuanya diterjemahkan. Saya selalu bilang ya, saya kalau memakai terjemahan bahasa Inggris, cuma 3 terjemahan Inggris yang saya pegang. King James, NIV, dan NASB. New American Standard Bible, New International Version, dan King James. Cuma 3 ini yang saya pegang. Dan secara konsisten, kalau King James ketemu kata mamona di 4 ayat ini, King James menerjemahkannya, atau tidak menerjemahkan, tapi hanya mentransliterasikan saja menjadi kata mamon. King James tidak bisa memahami kata mamona itu apa. Karena memang kata mamona bukan kata Yunani asli, tapi diduga kata Strong's Concordance itu diadaptasi dari bahasa Arab katanya. Maka ketika King James
menemukan kata mamona dan mau diterjemahkan dalam bahasa Inggris, King James gak bisa menemukan kesejajarannya dengan kata Inggris. Makanya hanya ditransliterasikan, hanya diubah, dilisankan jadi kata mamon dalam King James. 4 ayat hanya yang ada kata mamonanya oleh King James, semuanya diterjemahkan mamon. Menariknya, NISB, New American Standard Bible, menerjemahkan kata mamona ini di 4 ayat ini, semuanya sama dengan kata wealth. Atau apa tuh? Apa artinya? Kekayaan. Benar ya? Kemakmuran. Dan oleh NIV, mirip dengan LAI, makanya saya selalu berkata, apakah para penerjemah LAI itu memang condong ke NIV? Karena jujur saja, seringkali ada kesamaan, lebih banyak miripnya dengan NIV daripada King James atau kitab-kitab terjemahan Inggris lainnya, Alkitab kita ini. Nah, NIV menerjemahkan 4 ayat mamon ini menjadi money, uang. Diikuti oleh LAI menjadi hamba uang. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Jadi konteks Lukas 16, mamon itu bicara mengenai apa? Uang, kekayaan, kemakmuran. Orang Farisi di Lukas 16 ayat 14 disebut dengan pilar guros, tamak, cinta uang. Karena memang dihubungkan dengan ayat 13. Sebagai orang-orang yang sebenarnya tidak mencintai Tuhan, tapi mencintai kekayaan, kemakmuran, dan uang. Dan Tuhan bilang jelas banget di ayat 13 Lukas 16. Kamu, orang Farisi, kau mungkin bisa pakai kata-katamu yang indah sehingga jemaatmu, umatmu berkata kau adalah hamba Tuhan. Tapi sebenarnya aku tahu yang tidak bisa dilihat oleh umatmu, yakni isi hatimu yang paling dalam, aku bisa lihat dengan telanjang. Kau tidak mencintai aku. Kau mencintai uang. Sebab tidak mungkin kau bisa mencintai aku dan mencintai uang sekaligus bersamaan dengan prosentase yang sama. Impossible. Bayangin, orang Farisi, orang beragama, alim ulama, pendeta, pastor, hamba Tuhan. Kata Tuhan Yesus loh, bukan kata saya dalam Lukas 16 ini. Yesus yang ngomong loh. Mereka suka uang, cinta uang, hamba uang. Bagaimana dengan umatnya? Bayangin saudara sampai detik ini. Apa yang saya berpikir tentang hamba uang itu ternyata bergeser. Dalam Lukas 16 lebih ditekankan, itu makanya saya jadikan subtema, orang Farisi, hatinya mendua. Di mata orang, mereka cinta Tuhan. Maafkan saya nggak mau kasih contoh pendeta lain. Kau mungkin lihat saya, pendeta yang cinta Tuhan. Tapi Tuhan saya bisa melihat saya. Jangan-jangan Tuhan lagi tertawa. Seno, pase. Jemaat Dowe semuanya bilang, kamu hamba Tuhan, kok hamba uang. Kalau saya nggak bertobat, kira-kira saya mati, saya kemana dalam kekekalan? Rema yang saya dapatkan, saya bagikan sama saudara. Ternyata hamba uang itu bicara tentang mamon. Bicara tentang orang-orang yang beragama. Orang-orang beragama, maafkan saya, jangan-jangan saudara, ternyata hatinya mendua. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after you. Sambil kau meneteskan air mata, kau berkata, aku cinta Tuhan. Tapi kata Tuhan, munafik, palsu. Kau cinta uang, kau bilang cinta aku.
Ada yang lain berkata, kan gak apa-apa. Di dunia ini kan masih dalam kegelapan. Saya bisa kok mencintai Tuhan, juga mencintai uang. Saya gak duakan Tuhan kok. Omong kosong. Sebab Yesus berkata dalam Lukas 16 ayat 13 tadi, gak mungkin kau bisa melayani Tuhan dan Mammon sekaligus. Kau pasti akan membuat yang satu lebih kau cintai, yang satu lebih kau benci. Kata Tuhan Yesus, gak mungkin kita bisa fair. Pasti satu lebih dicinta dan satu lebih dibenci. Tuhan Yesus berkata, kita tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon sekaligus. Gak bisa kau cinta Tuhan sekaligus cinta uang sekaligus. Kau harus memilih. Kalau kau memilih Mammon, monggo kerso, silakan. Itu pilihanmu, hakmu untuk memilih demikian. Tapi sebagai pelayan Tuhan, saya mengajak semua, dengarkan saya, ikuti saya dengan lebih. Atau menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya yang kau cintai. Yang kau sukai, yang kau jadikan yang terutama. Dari sini akhirnya saya tepatnya, melihat bahwa dari sisi manusia, tidak mungkin bisa mencintai dua hal dengan level cinta yang sama. Nggak mungkin. Saudara punya dua bisnis. Dua-duanya running well. Dua-duanya mendapatkan untung. Tapi dengarkan saya, nggak mungkin kau berkata, saya cinta dua-duanya. Pasti ada satu yang kau cinta dan ada satu yang tidak atau lebih tidak kau cinta. Pasti ada perbedaan. Meskipun tipis, tapi pasti ada. Kata Tuhan Yesus, bukan kata saya. Dari sisi Tuhan, Perjanjian Lama mengatakan, aku adalah Allah yang pencemburu. Ia tidak suka diduakan. Makanya kalau kau berkata, aku cinta Yesus, maka benar-benar kau mencintai Yesus semata. Seorang saja. Only Jesus. Gak boleh ada yang lainnya. Di akhir zaman ini, dan nanti tentunya, kau percaya Tuhan atau uang yang bisa buatmu bahagia. Itu pilihan dan harus kau pilih. Supaya kita paling tidak kalau sudah memilih, kita bisa konsisten. Sekali lagi saya bilang, kalau kau memang mau memilih mencintai Mammon, mencintai uang, konsisten aja di situ. Kau pasti akan hidup diberkati, tanda kutip kaya di bumi. Yakin saya. Orang-orang dunia, orang-orang bijak di dunia berkata, kalau mau kerja, jangan kau kalah seperti ayam jantan. Jangan kau masih tidur ketika ayam jantan sudah berkokok. Bangunlah sebelum ayam jantan berkokok. Bangunlah pagi, kerjalah dari pagi, lebih pagi daripada orang-orang yang lain. Kerjalah lebih keras. Dengarkan saya, dengerin saya. Lu kerja begitu, lu pasti akan punya uang banyak. Yakin saya. Kalau kau memilih demikian, silakan. Tapi kalau kau dengarkan khotbah seri saya, dunia yang menawarkan uang kekayaan itu. Mereka hanya menawarkan kebahagiaan, sukacita, sejahtera yang semu. Ingat khotbah saya minggu lalu? Uang itu solusi jangka pendek, not jangka panjang. Tapi kalau kau cinta Tuhan, dengerin Seno ini, dengerin Pase ini. Kalau kau percaya saya sebagai hamba Tuhan, kalau kau cinta Tuhan, kau mungkin saja tidak berkelimpahan secara harta di dunia ini. Tapi dengarkan saya, kalau kau cinta Tuhan, Dia yang kau cintai, yang sumber damai sejahtera itu, tentu akan memberikan damai sejahteranya padamu. Secara materi, kau jauh dengan orang-orang yang memang hidupnya orientasinya mencari kekayaan. Tapi mereka gak bahagia. Ingat khotbah saya minggu lalu? Dengerin makanya dunia akhir zaman. Surveinya sudah saya bukakan itu, lembaran korannya. Surveinya bukan di Indonesia, di Amerika. Yang lembaga survei di Amerika tuh gak bisa abal-abal.
yang mengatakan orang kaya di Amerika, itu disurvei, semakin dia punya uang banyak, semakin gak sejahtera, semakin worry, semakin khawatir. Tapi kau cinta Tuhan, kau gak mungkin berkelimpahan. Mungkin saja kau tidak mungkin berkelimpahan harta, tapi ada saja yang Tuhan berikan kasih karunia kan. Jadi jangan kau berpikir orang kaya raya itu semuanya memang mengejar kekayaan. Ada loh yang diberkati Tuhan seperti itu loh. Tuhan tuh tahu kapasitas kita dan Tuhan tahu ketika dia ciptakan kita itu untuk apa. Ada Pak, ada Bu, orang yang ketika Tuhan ciptakan itu Tuhan sudah konsepkan. Kamu nanti akan jadi orang kaya, kekayaanmu dapat dari aku akan menjagamu. Kau kaya raya supaya kau bisa jadi berkat bagi banyak orang. Ada, sehingga ada orang kaya yang anak Tuhan. Tapi tentu itu tidak sebanyak orang kaya yang bukan anak Tuhan. Tapi kalau kau cinta Tuhan, damai sejahtera itu ada. Hidupmu biasa-biasa saja, tidak berlimpah harta, tapi kau sejahtera. Saya susah untuk menggambarkan bagaimana saya, meskipun tahu hitung-hitungan di masa depan itu agak berat buat hidup saya dan sebagai tanggung jawab saya sebagai pendeta, tapi saya tuh gak pernah worry. Santai aja gitu loh. Yang tahu problem saya, yang tahu pergumulan saya di hari esok ini sebagai suami, sebagai ayah, sebagai kepala rumah tangga sekaligus sebagai gembala jemaat, hanya istri saya yang tahu. Bahkan pendeta rekan-rekan saya nggak ada yang tahu. Saya ngomong di mimbar ini, beratnya bukan cuma 2 kali lipat, tapi 3-4 kali lipat dari hari ini ketika saya khotbah ini. Tapi saya selalu santai aja. Saya selalu ingat janji Tuhan. Burung pipit saja Tuhan pelihara. Tuhan berjanji meskipun rambut di kepalamu banyak, jatuh satu gak akan ada yang bisa jatuh kalau tidak seizin Tuhan. Saya diingatkan selalu dengan lagu sekolah minggu. Jangan kamu khawatir, burung di udara Tuhan pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Tuhan hiasi. Sebagai manusia, roh kuat, daging lemah. Ada saja Pak. Ketika saya baca koran, resesi ekonomi di mana-mana. Indonesia juga mengalami stagnan, bisa resesi juga. Ada kekhawatiran, normal, manusiawi. Tapi selalu roh dalam saya berkata, jangan kamu khawatir. Diingatkan lagi satu ayat, ngapain kamu khawatir? Apakah kalau kamu khawatir, Sen, hidupmu akan diperpanjang sehasta? Enggak. Kalau sudah waktunya kau mati, kau khawatir kayak apapun, kau tetap mati. Kalau kau memang dikasih Tuhan umur panjang, hari ini dokter bilang kau vonis kanker stadium 4, hidupmu susah, kere. Kalau Tuhan bilang umurmu sampai 90 tahun, lu khawatir kayak apapun, gak akan buatmu mati juga. Kau akan hidup sampai 90 tahun. Kalau kau sudah sampai pada titik iman seperti ini, jadi apa yang kita khawatirkan lagi? Kesusahan sehari untuk hari ini, esok punya kesusahannya sendiri. Uang tidak akan membuatmu bahagia, tapi justru kesukaran, kata 2 Timotius 3 ayat 2. Orang Farisi atau pendeta-pendeta, hamba Tuhan saja cinta uang. Bagaimana umatnya coba? Maka hati-hati dengan pendeta atau hamba Tuhan yang kau dengarkan khotbahnya, termasuk saya. Makanya sejak saya jadi pengkhotbah, saya selalu berkata jangan aminkan khotbah saya. Lebih baik kau dengar, kau catat, kau renungin nanti sama Tuhan. Sebab salah kau mendengarkan pendeta, salah kau ikuti hamba Tuhan, akan membuat dirimu terhisap oleh mereka. Yakin saya. Saya pernah ada dalam 2 gereja yang sedikit berbeda. Tanpa saya berniat sama sekali untuk menjelekkan satu dengan lainnya.
di gereja asli saya ketika saya lahir oe-oe. Memang dikondisikan begitu. Ibadah hari Minggu. Tidak ditekankan untuk jemaat tahu banyak soal Alkitab. Nggak ada yang namanya pendalaman Alkitab. Nggak ada yang saya buat setiap hari tadarusan Alkitab, nggak ada. Yang boleh khotbah di ibadah mimbar raya, di mimbar yang tinggi. Saya dulu dari gereja yang mimbarnya tinggi. Terus ibadah rumah tangga, saya dulu anak muda, ibadah di sekolah minggu, ibadah di kaum remaja, ibadah di gerakan pemuda, itu yang khotbah hanya orang-orang yang memang sudah ditabiskan. Entah itu pendeta, diaken, penatua, nggak bisa di luar itu. Akhirnya apa? Akhirnya saya tumbuh menjadi orang yang, ya sudahlah, nggak perlu punya Alkitab. Nggak ada tuh kesungguhan atau kerinduan untuk baca Alkitab. Kenapa? Buat apa? Emang nggak ditekankan kok. Yang penting saya hari Minggu ke gereja. Kalau hari Minggu ke gereja, saya bawa Alkitab nggak? Bawa. Tapi yang ada, maafkan saya, kidung jemaatnya. Sebab yang saya butuhkan kidung jemaat. Ketika suatu hari ibu saya belikan kidung jemaat, saya besoknya ke gereja, nggak bawa Alkitab. Kenapa? Hanya butuh kidung jemaat. Saat itu belum ada slide-slide. Semuanya masih pakai manual. Kalau nggak punya kidung jemaat, ya nggak bisa nyanyi. Cuma. Tapi kalau punya kidung jemaat bisa nyanyi, ada natnya. Nah emang begitu, gerejanya begitu. Akhirnya saya pindah ke sebuah gereja yang menekankan mujizat. Saya nggak bilang salah. Menekankan perjamuan kudus, minyak urapan. Saya nggak bilang salah. Dan itu yang ditekankan, dicekokin di mimbar gereja. Akhirnya saya tumbuh menjadi orang yang seperti itu. Pokoknya kalau ke gereja cari Tuhan dapat mujizat. Mujizat itu bisa kita dapatkan. Pokoknya kalau udah perjamuan kudus, minyak urapan, udah selesai. Makanya sempat saya ada di masa gak perlu dengerin firman Tuhan, gak perlu pujian penyembahan. Makanya dulu saya sebelum melayani Tuhan datangnya gak pernah on time. Ibadah mulai jam 8, saya datangnya jam berapa? Santai aja 8:30. Jam 9 masuk ke gereja gak santai aja. Gak ada rasa bersalah. Yang penting pokoknya perjamuan kudus saya dapatkan. Dan saya melihat banyak orang yang tidak datang ke gereja. Bahkan ketika ibadah pujian penyembahan di luar. Tapi perjamuan kudus, nonton ke depan. Ambil perjamuan kudus, pulang kayak malaikat gitu. Kenapa? Ya emang seperti itu, transfer. Seperti minyak di kepala Harun, itu. Maka kalau saudara gak percaya sama saya, dengerin saya, tinggalin The Way. Gak usah ibadah lagi online di channel YouTube The Warriors. Karena transfer. Makanya saya heran kalau saudara sudah 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun ikut saya, tapi kok gak punya iman seperti saya. Saya heran. Nangkep gak nih? Yang udah lama-lama nangkep gak? Saya heran. Kalau udah ikutin lama saya, tapi kok masih worry aja. Masih seneng gitu denger-denger apa potongan-potongan khotbah orang. Masih sering ikut KKR sana, KKR sini. Mujizat sana, mujizat sini. Saya tidak bilang KKR salah. Saya nggak bilang ibadah yang mendatangkan mujizat salah. Tapi saya heran kalau kau sudah ikut saya bertahun-tahun, tapi kau masih seperti ini. Kau dengerin saya, katanya kau kagum sama khotbah saya, tapi hari ini kau tidak pernah tertanam di sebuah gereja. Kalau kau jauh dari The Way, nggak usah tertanam di The Way. Cari gereja dekat rumahmu. Masa nggak ada sih dari 100 gereja di kecamatanmu, di provinsimu yang bagus? Atau yang paling tidak yang mendekati bagus lah, mendekati keidealanmu? Ada pasti. Nggak ada Pak. Di provinsi saya nggak ada gereja begitu. Lu sok kudus banget lu. Paling benci saya sama orang yang begitu tuh. Nggak ada Pak. Di wilayah saya nggak ada gereja yang bagus Pak. Come on. Lu udah datengin semuanya belum? Lu cuma denger dari luar. Lu cuma tahu dari luar kata orang, terus kok asumsikan itu kebenaran. Pendetanya bisnya kaya Pak. Lah, sebelum jadi pendeta, dia udah kaya. Gereja Pentakosta tuh begitu Pak.
Ada udah jadi pengusaha, tiba-tiba terpanggil. Lah, sebelum jadi pendeta dia udah kaya. Mobilnya udah Lamborghini. Jamnya udah Rolex asli. Terus ketika jadi pendeta suruh pakai Seiko begitu jamnya. Come on. Mungkin gak gitu kira-kira? Lah, dia udah dari kecil pakainya Rolex, Pak Prana. Kaya dari orang tuanya, pengusaha kaya. Terus dia terpanggil melayani Tuhan. Terus ketika dia harus melayani Tuhan, harus pakai jam Alba kayak saya, Seiko kayak saya. Ya enggak lah. Emang udah kaya dari sananya. Dia udah terbiasa naik Alphard. Terus tiba-tiba ketika, maafkan saya, dia jadi pendeta, harus turun begitu, naik mobil yang murah begitu. Ya enggak lah. Dia punya Alphard sebelum jadi pendeta. Menjadi aneh kalau kau lihat saya tiba-tiba punya Rolex. Naiknya Lamborghini. Kalau kemana-mana maunya first class. Karena saya lahir bukan sebagai orang kaya. Nangkap saudara? Nah kalau saya begitu, model begitu, lu ngapain ikutin Seno? Bodoh. Jangan mendua hati. Pilihlah saat ini siapa yang mau paling kau cintai. Pilihlah siapa yang mau kau jadikan yang terutama. Jangan terbiasa mendua. Kita saja tidak mau diduai kan? Siapa di sini istri? Lo mau diduai? Laki lo punya perempuan lain mau? Gak mau. Enak aja. Kalau lu aja gak mau diduai, terus kau berpikir Tuhan mau kau duai gitu. Jahat sekali saudara. Ingat Salomo. Saya belum kesempatan khotbahin soal Salomo ya. Saya masih bergumul. Ingat saya pernah ngomong ini. Saya masih bergumul. Sebab di hati saya sekarang kalau ngomong Salomo, gak seperti apa yang ada di otakmu soal Salomo. Salomo tuh awalnya bagus. Ketika dia sudah jadi raja, Tuhan bicara sama dia di Gibeon. Tuhan ngomong loh, hei nak, kau sudah jadi raja, gantikan bapakmu Daud. Seperti ku berkati bapakmu Daud, sekarang akan ku berkati engkau nak. Apa yang kau mau nak, akan ku lakukan untukmu. Karena aku sudah berjanji kepada bapakmu Daud. Kau minta apa? Kurang lebih Tuhan ngomong begitu kepada Salomo. Apa kata Salomo? Bapa, Adonai, Elohim, aku gak butuh apa-apa. Berikan saja padaku hati yang paham untuk menimbang. Come on, itu anak kecil loh yang ngomong loh. Imagine Pak, anak lo Pak. Anak gua Silo. Silo kebetulan bulan depan ulang tahun. Mau apa di ulang tahunmu? Mau handphone baru? Mau apa? Silo bilang, enggak Pak. Doain aja aku agar aku punya hati yang bisa untuk menimbang yang baik. Aduh, saya bisa mati berdiri kalau anak saya bilang ngomong gitu. Impossible banget gitu. Salomo tuh jadi raja kurang lebih usia Silo, Pak. 12 tahunan, Pak. Masih kecil, Pak. Itu dari mana gitu otaknya kesambet kah? Gue gak tahu, Pak. Tapi itu faktanya yang Alkitab katakan. Dia minta hati yang baik untuk menimbang. Bahasa kita dia minta hikmat loh. Kurang hebat apa anak kecil ini? Dan ketika akhirnya Tuhan senang dengan apa yang dia minta, yang tidak dia minta, kekayaan, harta, semuanya ditambahkan. Makanya firman Tuhan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan. Itu terjadi sama Salomo ketika kecil. Dia gak minta emas, dia gak minta perak, dia gak minta semuanya. Dia minta yang terbaik, yang Tuhan paling suka. Semuanya yang gak diminta Tuhan tambahkan. Tapi perhatikan baik-baik. Nanti saya mau khotbahkan khusus soal Salomo ini. Karena bergelimpangan semua yang indah-indah dan hebat-hebat itu. Dia mulai limbung, Pak. Goyang, Pak. Dan akhirnya ketika dia remaja, punya segala-galanya. Orang yang paling tua itu semuanya sujud cium tangan dia. Raja-raja sekitar bahkan yang dari jauh datang untuk menjumpai dia, cium kakinya dia. Dia mulai besar kepala. Ketika dia jalan, semua perempuan-perempuan tercantik di negeri Israel, bahkan para anak-anak gadis raja-raja lain, itu mau dipertontonkan, bahasanya itu ya.
bapaknya datang, raja lain datang, itu bawa anak gadisnya, dipersembahkan kepada Salomo, supaya dinikahi Salomo. Limbung dia. 1 perempuan kurang, 2 perempuan kurang, 100 perempuan kurang. Berapa perempuan yang dia miliki? 300 istri, 700 gundik, 1,000 perempuan, 1,000 perempuan. Itu yang resmi, yang cuma ditiduri cinta semalam. Friends with benefit. FBB-an katanya anak muda sekarang. Tidur cuma semalam, habis itu besoknya udah gak ada ikatan apa-apa. Having sex saja, itu gak termasuk. Akhirnya perempuan-perempuan itu yang punya latar belakang berbeda, datang ke istana, tidur di sampingnya Salomo dengan terafim mereka, dengan Baal mereka, dengan sesembahan mereka. Salomo gak bisa itu. Kenapa? Dia mencintai, dia suka sama badan perempuan ini. Perempuan ini bawa Baalnya, bawa dewanya, dia biarkan. Sekali lagi, pergaulan yang buruk merusakkan yang baik. Jangan lo pikir, Salomo mungkin awalnya berkata, gue tetap menyembah Adonai. Elohim Adonai, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, dan Allahnya bapakku Daud, itulah yang kusembah. Aku gak mungkin terhisap dengan penyembahan Baal-Baal yang dibawa oleh dewa istri-istriku ini. Dia mungkin awalnya berkata begitu, tapi omong kosong. Lama-lama dia distrak. Lama-lama dia berubah. Lama-lama dia jadi orang paling jahat di muka bumi. Seno ngomong di mimbar ini. Orang paling jahat di muka bumi ini, Salomo. Alasan saya apa? Doain saya sejahtera untuk memamparkannya. Puji Tuhan. Nanti saya jelaskan juga momen apa akhirnya dia bertobat. Lu pernah baca gak Amsal? Baca Pengkhotbah? Lu baca begitu aja. Tapi kata-katanya dalam loh. Dia ngomong lewat syairnya. Anakku, anakku. Dengarkanlah aku. Aku sudah tua. Semua keindahan dunia sudah kunikmati. Apa yang belum kunikmati? Tapi ternyata semuanya itu sia-sia. Maka terakhir hidupnya dia berkata, jangan jauhkan hatimu dari Tuhan. Kalau Salomo, andai aja Salomo mau lebih jujur ngomongnya, dia pasti akan nulis di Pengkhotbah, di Amsal itu. Jangan ulangi kebodohanku, ketololanku. 1, 2 hal itu tidak terucap. Tapi kalau kau baca secara konteks tulisan-tulisan Salomo dalam Mazmurnya, dalam Pengkhotbah, dalam Amsal, kau akan ngerti. Dia bertobat, diampuni Tuhan. Iya. Salomo kata Pase di mana sekarang ini? Saya percaya di surga. Menunggu nanti berkumpul bersama kita di Yerusalem baru. Enak ya Pak? Dia bisa bertobat padahal di masa mudanya dia berkelimbangan dengan dosa. Main perempuan di mana-mana, pesta pora di mana-mana. Gak semua orang kayak Salomo. Tapi biar bagaimanapun dia bertobat dan ada di surga, ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Anaknya bunuh-bunuhan. Kerajaannya pecah. Legasinya. Makanya sekarang orang Israel itu gak pernah nyebutin Salomo. Mereka nyebutnya Daud. Kami keturunan Daud. Zionisme Israel itu ingin mengembalikan Israel seperti zamannya Salomo. Enggak, zamannya Daud. Padahal kalau mau dibaca kitab zamannya Daud sama zamannya Salomo, lebih dikjaya zamannya Salomo. Kenapa? Karena orang Israel tahu Salomo tidak mewariskan sesuatu yang bagus. Habis dia mati, kerajaannya pecah. Semua saudara-saudara, anak cucunya Yakub 12 suku, perang ribut. Sampai akhirnya Israel 10 suku lenyap. Yehuda akhirnya juga sama, diaspora. Baru tahun 48 muncul. Itu pun Israel yang sekarang ngaku Israel di Timur Tengah itu, kita juga masih meragukan. Bapak Ibu, yakin mereka Israel benar?
Oh, tar dulu. Kalau punya DNA Israel saya yakin. Bapak Ibu aja kalau kita DNA mulai 100.000 ya. Misalnya DNA udah 100.000, semuanya tes DNA deh. Jangan-jangan ada yang punya darah Israel meskipun 0,00001%. Kalau tes DNA tuh ada, bisa dijelaskan. Kalau saya nenek moyang saya, di 11 keturunan di atas saya itu misalnya orang Cina, akan ada nanti. Saya pernah lihat soalnya dokumen DNA itu. Sebanyak 5% dari Tionghoa, 7% dari Yaman, 15% dari mana suku Jawa. Kelihatan dalam tes DNA. Apakah orang-orang Israel yang sekarang ini bilang mereka Israel itu 100% DNA-nya Israel? Hehe, nanti dulu. Mereka itu datang dari segala bangsa tahun 48 tahu. Mereka udah kawin campur dengan Eropa, dengan Afrika. Mereka yakin kata nenek moyang mereka orang Israel, mereka datang ke sana. Paling persentase darahnya mereka Israel paling banyak 50%, 40%. Sisanya udah campur darah-darah suku-suku lain. Hancur. So jangan mendua jika tidak mau menderita. Jangan duakan Tuhan. Karena lewati akhir zaman, tidak akan ada Tuhan kalau kita duakan Tuhan. Jadilah manusia yang setia kepada Tuhan yang terutama. Sebelum saya tutup, pilihanmu apa? Mau cinta Tuhan atau cinta uang? Gak bisa dua-duanya. Kau harus memilih. Kalau jika kau tanya, saya cinta Tuhan. Saya gak peduli dengan uang. Saya gak mau diperbudak oleh uang. Saya mau cinta Tuhan. Meskipun konsekuensinya di bumi saya gak akan punya uang banyak. Ora popo. Sebab di bumi ini saya cuma musafir. Cuma 70 tahun. Cuma 80 tahun. Sepanjang kekekalan ditentukan hari ini. Saya pilih cinta Tuhan. Apa pilihanmu? Jangan jadi orang di akhir zaman yang mendua. Tuhan Yesus memberkati. Tundukkan kepala kita doa.